Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya dalam laporan Learning Journal tiap minggu seperti biasa. Ya, pada minggu eh, yang sekarang minggu yang pertemuan ke 10 10 apa 11 ya, lupa saya. Nah, intinya pada minggu ini materi yang dibahas mengenai proses pembuatan sebuah film. Makanya judul dalam materi minggu ini mengulik proses di balik pembuatan film. Nah, dalam pembuatan film banyak tahapan-tahapan atau unsur-unsur yang sangat penting sekali untuk dilakukan. Ya, langsung saja ke materi mengenai materi kelompok 7 ya, mengenai materi mengulik proses di balik pembuatan film. Materi pertama ada pembahasan mengenai departemen sinematografi. Nah, teman-teman pastinya bertanya-tanya, sering mendengar kata sinematografi namun tidak mengetahui arti dari sinematografi ini. Nah, sinematografi itu berasal dari bahasa Yunani yang mana kinema yang berarti gerakan dan grafen atau yang berarti merekam adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan sekaligus menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Dan seorang sinematografer merupakan orang yang bertanggung jawab pada semua aspek visual dalam pembuatan sebuah film. Jadi semua aspek-aspek dalam pembuatan sebuah film itu ditanggung jawab oleh sinematografer. Nah, aspek-aspek tersebut mencakup interpretasi visual pada skenario, pemilihan jenis kamera, jenis bahan baku yang akan dipakai, pemilihan lensa, pemilihan jenis filter yang akan dipakai di depan lensa atau di depan lampu, dan pemilihan lampu dan jenis lampu yang sesuai dengan konsep sutradara dan cerita dalam skenario. Nah, semua unsur-unsur atau aspek-aspek itu menjadi sebuah tanggung jawab sinematografer. Jadi sinematografer itu bertanggung jawab dalam pembuatan skenario, terus pemilihan jenis kamera pun harus diperhatikan gitu. Terus bahan baku yang akan dipakai dalam pembuatan film, bahkan sampai lensa kamera pun diperhatikan gitu. Itu menjadi sebuah tanggung jawab sinematografer. Nah, adapun unsur-unsur sinematografi, dalam sinematografi itu kan seorang sinematografer tidak hanya bertugas merekam setiap adegan, tapi juga bagaimana ia mengontrol dan mengatur setiap pengambilan gambar seperti jarak, terus ketinggian, sudut pengambilan gambar dan lain sebagainya. Nah, hal itu ditujukan atau bertujuan untuk memperlihatkan serta menjelaskan objek tertentu secara mendetail. Jadi selain tadi tanggung jawab yang harus dipegang oleh sinematografer, nah ini juga tugas-tugas yang harus dilakukan oleh sinematografer seperti mengontrol jarak, ketinggian, sudut pengambilan gambar dan lain sebagainya untuk memperlihatkan atau menjelaskan objek tertentu secara detail gitu, dengan mengupayakan wujud visual film atau video yang tidak terkesan monoton. Jadi kalau filmnya kayak gitu-gitu aja itu terkesannya monoton gitu. Dan kebebasan berekspresi dalam imajinasi juga. Hal itu menjelaskan bahwa unsur sinematografi secara umum dapat dibagi menjadi 5, yaitu angel shoot, type shoot, composition, terus continuity dan cutting. Ya. Terus peran sinematografer juga pada tahap praproduksi melakukan atau membaca skrip terlebih dahulu dan berdiskusi dengan sutradara untuk menentukan look dari film. Saat produksi atau pembuatan film,
sinematografer akan memastikan semua rencana tata cahaya dan juga kamera yang sudah disetujui saat praproduksi dapat dieksekusi dengan lancar. Jadi harus ada diskusi dulu nih antara sutradara dengan sinematografer sebelum mulainya pembuatan sebuah film. Nah, pada tahap pasca produksi atau setelah pembuatan, sinematografer berperan sebagai supervisi. Sinematografer akan mensupervisi pekerja lab atau colorist dalam proses pewarnaan dailies gitu. Nah, selanjutnya ada materi yang selanjutnya ada departemen artistik. Nah, seperti apa sih namanya? Seperti namanya departemen artistik berarti penyusunan segala sesuatu yang melatar belakangi cerita film, yakni berhubungan dengan pemikiran tentang setting, baik tempat, waktu, ataupun alur cerita dalam sebuah film. Nah, Departemen Tata Artistik merupakan salah satu divisi penting dalam dunia perfilman, karena tim inilah yang menciptakan kesan tersendiri dalam sebuah film. Jadi keberhasilan saat pembuatan film itu salah satunya ditentukan atau adanya bantuan dari peran divisi tata artistik ini. Jadi seorang produksi itu mampu menerjemahkan skenario dan konsep cerita dalam bentuk artistik yang nyata atau tampak gitu. Nah, adapun susunan kru departemen tata artistik ini diantaranya ada yang pertama ada wardrobe, terus yang kedua ada properti atau set dresser, yang ketiganya ada tata rias atau make up, yang keempat ada desainer produksi atau production designer, yang kelima ada art director, yang selanjutnya ada yang keenam ada asisten art director, yang ketujuh ada desainer set, yang kedelapan ada graphic designer, yang kesembilan ada set dekorator, yang kesepuluh ada buyer atau runner, yang kesebelas ada props master, dan ke-12-nya ada props builder. Nah, lanjut itu kan tadi ini ya, yang selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah film nih. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan dalam sebuah film itu? Yang pertama, secara garis besar dulu ya. Secara garis besar ada 3 tahapan dalam pembuatan sebuah film. Antara tahapan tersebut terus kemudian saat ataupun produksi, praproduksi, tahap produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi. Nah, yang pertama ada tahap praproduksi. Tahap praproduksi tersebut atau tahap praproduksi merupakan kegiatan tahap perencanaan produksi film yang akan diproduksi. Nah, pada tahap praproduksi mulai pencarian sebuah data. Jadi data-data yang akan dipakai dalam film itu dicari ataupun ditentukan atau dikumpulkan terlebih dahulu sebelum pembuatan film gitu. Jadi di mana data tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan produksi film. Yang kedua ada tahap produksi. Dalam produksi film merupakan proses yang paling menentukan keberhasilan penciptaan sebuah karya film. Jadi setelah produksi naik ke tingkat produksi gitu. Setelah produksi baru kita tahap terakhir yaitu pasca produksi. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian produksi. Tentunya pada saat produksi atau syuting, materi belum berurutan sesuai dengan konsep kita. Maka dalam tahap ini diperlukan melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah. Jadi pada tahap pasca produksi ini adanya pengeditan gitu. Hal-hal yang memang tidak mesti ada dalam film itu akan di-cut dan dibuang gitu kan. Tidak sesuai dengan konsep yang sudah disusun gitu pada tahap praproduksi itu. Nah, pada tahap ini juga diperlukan melakukan pemotongan yang tidak melakukan pemotongan yang tidak perlu atau salah, tadi itu yang sudah saya jelaskan. Jadi ada scene-scene yang tidak diperlukan ataupun yang memang itu salah itu akan di-cut dan dibuang gitu. Dan menyisipkan insert atau penggabungan, memberikan koreksi baik warna ataupun suara. Jadi diedit lah gitu ya. Mengedit gitu. Nah, memberi efek jika perlu. Kan kalau sekarang efek-efek itu udah sangat canggih sekali ya. Dari kulit yang hitam bisa jadi putih gitu kan. Terus ada efek-efek yang lainnya lah. Nah, itu bisa diberikan
jika memang diperlukan gitu. Nah, hal tersebut ada di tahap pasca produksi ini, setelah pembuatan, nah baru gitu, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih maksimal. Nah, itu saja karena waktu sudah sangat panjang yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.